Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So thank you so much buat teman-teman yang udah bergabung di dalam video ini. Kita mau ngebahas tentang XRP. So welcome back juga buat XRP Army. Udah lama banget saya nggak review XRP ya. Terakhir saya sempat adain voting antara RNDR TIA dengan XRP, tapi yang menang pertama RNDR. Kemudian nggak lama siang pas sorenya gitu kebalap ya, jadi XRP yang menang. Jadi memang XRP Army kelihatannya lebih solid nih ya. Nah teman-teman sekalian, jadi saya pengen update beberapa perkembangan seputar XRP. Adapun di sini bad news, tapi adapun juga good news yang mungkin akan saya sampaikan dan saya coba untuk objektif. Teman-teman please do your own research before you make decision terhadap koin-koin atau aset yang akan kalian belanjakan. So teman-teman, starting dari XRP kena hack. Ya, ini banyak orang berpikir bahwa Ripple, jaringan Ripple yang kena hack, padahal bukan jaringannya. Yang kena hack itu adalah co-foundernya Ripple, yaitu si Chris Larsen di sini. Total kena hack itu sekitar 112 juta dolar dalam bentuk XRP. Ya, ini adalah sebuah kabar yang kurang begitu baik karena nominalnya besar, jadi meningkatkan kekhawatiran market bahwa XRP itu akan terkena dump. Akibat token yang terhack ini terjadi aktivitas penjualan yang sangat signifikan. Otomatis kan meningkatkan supply terhadap exchanges ya. Dan ini didukung dengan beberapa data. Salah satunya datanya di sini saya dapatkan dari Cointelegraph. Saya tadi ngelakuin research. Ini adalah artikel yang dirilis pada 30 Januari ya, which is sekitar 3-4 hari lalu. Dan di artikel tersebut dijelaskan beberapa poin yang menurut saya mendukung. Salah satunya di sini adalah dari Well Alert itu menunjukkan ada proses transaksi yang berlangsung antara wallet-wallet yang tidak diketahui ditransfer ke Bitstamp atau exchange. Jadi kita beranggapan bahwa ini ada proses transaksi yang dilakukan oleh orang secara random, kemudian dikirim ke exchange untuk apa? Ya, very likely untuk berjualan. Sekiranya seperti itu. Kemudian faktor itu dilengkapi juga dengan data on-chain, menunjukkan bahwa holder XRP dari 100 juta sampai 1 miliar token itu berkurang teman-teman ya, dan ada peningkatan dengan sebuah entities yang possessing itu artinya nge-keep lebih dari 1 miliar token ya, which is the black wave kalau di sini. Kalau kalian lihat nih, saya gimana coba munculin ya teman-teman, open image in new tab. Nah, ini dia ya, lebih enak lihatnya kan. Jadi kalau kita lihat nih ada garis yang warna hitam dan warna hijau. Kalau warna hijau itu menunjukkan holder 100 juta token sampai 1 miliar token of XRP. Sementara yang 1 miliar token atau lebih itu meningkat. Nah, pandangan mereka adalah beranggapan bahwa proses yang terjadi di sini, persilangan di sini, itu terjadi akibat holder yang 100 juta token dan 1 miliar token itu transfer ke exchange. Jadi tokennya itu berpindah dari pribadi ke exchange. Makanya tiba-tiba meningkat secara signifikan di exchange ini. Itu pertimbangan pertama atau kekhawatiran pertama. Yang kedua, ditambahkan dengan konfirmasi berupa ada perpindahan transaksi tampaknya antara 100 juta dan 1 miliar token XRP ke holder-holder yang nge-keep 10 juta token sampai 100 juta token XRP, which is retail. Jadi Whales itu ngelakuin distribusi retail yang nelen ya, barang-barang dari mereka. Nah, itu sebuah concern yang saat ini mungkin terlihat ya dari si data on-chain ini. Jadi ini menjadi sebuah pertimbangan bahwa Whales itu sebenarnya lagi aktif melakukan berjualan. Nah, kita nggak tahu reasonnya apa. Apakah salah satu faktornya karena si Chris Larsen kena hack itu? Ya, itu menjadi concern tentunya. Nah, teman-teman sekalian, I think that's the bad news dan juga FAT-nya. Nah, sekarang kita berbicara sedikit soal good news-nya. Teman-teman mungkin nggak asing dengan istilah CBDC ya, atau Central Bank Digital Currency. Dan sebetulnya XRP itu salah satunya menjadi salah satu koin yang dipercaya bisa bekerja sama dengan pemerintah. Kita dulu tahu bahwa XRP itu kelihatannya bakal dipakai oleh perbankan. Dan sebetulnya sudah. Jadi kalau kalian lakukan research seputar itu, di sini udah kelihatan teman-teman. XRP is currently supported by more than 100 financial institutions, banks, and payment systems, include loh, Bank of America, PNC Bank, Siam Commercial Bank. Siam tuh harusnya mungkin apa Thailand ya? Saya taunya Icon Siam ya, Siam ya kan di Thailand tuh ada tuh teman-teman. Santander Bank dan Standard Chartered Bank. Ini bank-bank gede teman-teman yang sebenarnya sudah mengadopsi istilahnya XRP ya sebagai salah satu metode mereka untuk melakukan transaksi. Which is ini menarik. Kalau memang CBDC dijalankan,
saya rasa XRP adalah pilihan tepat untuk mereka bekerja sama karena proses transaksi yang cepat, cenderung murah, dan itu menurut saya sudah sangat-sangat amat membantu untuk proses transaksi yang dilakukan oleh para perbankan ini. Mengatasi permasalahan mereka terkait dengan proses transaksi yang biasanya lama. Kita tahu transaksi antar negara itu bisa menjadi masalah kalau misalkan menggunakan, bukan masalah sih sebenarnya, tapi prosesnya itu cenderung lama. Teman-teman coba deh, kalian transaksi di bank menggunakan remittance di sana, itu proses bisa 3-5 hari kerja. Kemudian biayanya lumayan besar dan juga ya banyak faktor lah ya, yang kalau di compare harusnya XRP lebih menarik untuk pilihan mereka. Dan saya pikir itu menjadi good news gitu loh. In the long run, XRP harusnya punya peluang untuk bersaing dengan pasar berhubungan dengan si pilihan mereka ya, sebagai salah satu alternatif untuk melakukan proses transaksi antar perbankan. Dan XRP sebenarnya adalah opsinya. Tapi di sini case-nya yang mungkin menjadi recent recent sentiment ya, atau sentimen-sentimen negatif terakhir itu diciptakan oleh kondisi XRP yang kena hack itu. Itu mungkin bisa menjadi satu buah penyebab ya kenapa XRP akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, sekarang kita mau review dulu nih teman-teman, pergerakan XRP itu seperti apa. Sebenarnya kalau buat saya, ini XRP punya sebuah trend line ya, yang saya bisa bilang ini trend line yang sangat keramat, karena trend line ini cukup lama mempertahankan XRP untuk tetap rebound ya, dari 0,13 kemudian testing di 0,17, kemudian ada testing lagi di 0,31, habis itu setiap kali dari tes itu naik dan naik terus. Yang terakhir sih kalau kita lihat XRP setelah dapat kabar dia menang dari SEC itu langsung rally signifikan. Ya, $1 tuh dekat banget, tipis banget. Tapi kemudian dia reject dan dia terkoreksi cukup signifikan. Nah, kalau saya ngelihatnya sebenarnya simple guys. Ini ada beberapa range area yang saya marking. Area akumulasi ya yang saya lakukan terhadap XRP ya. Ini kalau misalkan teman-teman terakhir ada ngambil di XRP terus kalian udah take profit gitu ya. Misalkan kalian udah ambil gitu sebagian dari profit kalian yang kalian dapatkan setelah kalian lakukan akumulasi di bawah. Menurut saya saat ini XRP itu udah balik ke area akumulasi yang menarik. Ya, ini saya sudah ada di chart saya sejak lama, teman-teman. Jadi antara 0,42 sampai 0,5450 itu merupakan area akumulasi yang menurut saya cukup menarik. Bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang berencana masih mau nge-keep XRP dan mencoba untuk mencari average price yang ideal supaya average price kalian yang mungkin tadinya nyangkut agak di atas bisa ditarik turun ke bawah. Itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ya ini saya tambahkan dari time frame daily-nya ya guys. Kita lihat time frame daily. Maka sebenarnya menurut saya cukup menarik adalah kita akan segera kembali atau bahkan sudah kembali ya ke salah satu area key support atau key demand, yaitu pada kisaran range $0,47. Karena di sana kita ngelihat XRP berhasil menang lawan SEC, habis itu dia naik signifikan, dia balik, liquidity sweep, holding, retest, habis itu dia mantul lagi. Kemudian pada tanggal 31 Desember atau 1 Januari, kita ngelihat dia retest lagi sampai ke sana dan mantul balik lagi naik gitu. Jadi memang ini sebenarnya adalah proses retest yang mungkin memang dibutuhkan ya untuk para whalesnya melakukan reakumulasi lagi. Walaupun tadi kita ngelihat secara data cenderung turun ya bisa aja memang mereka manfaatkan momentum singkat ini untuk mereka kembali melakukan aktivitas akumulasi lagi dari harga yang lebih baik. Memang XRP terkenal cukup kalau kita lihat dari sejarahnya ya teman-teman ya, XRP ini lumayan koin yang pamendam sih. Saya kadang-kadang ngelihatnya gitu ya. Dia naik signifikan, tapi pullback-nya atau retracement juga kadang-kadang dalam gitu. Nah, dengan kondisi saat ini, sebenarnya menurut saya XRP itu berada di titik di mana teman-teman, whether kalian mau bet ya di XRP or not. Which is, di sini kelihatannya memang harus agresif ya. Sometimes XRP itu nggak bisa nunggu konfirmasi. Karena begitu kita nunggu konfirmasi, rally-nya udah signifikan. Makanya harus sedikit betting dan harus sedikit spekulatif. Dan saya harus akui itu. Kenapa? Karena XRP sudah menunjukkan kepada kita, ya dia seringkali melakukan kondisi tersebut. Gitu. Jadi dengan saat ini teman-teman, ada dua pilihannya. Kalau teman-teman mau manfaatkan untuk jangka panjang, saya rasa ini akumulasi area yang terbaik. Ya nggak terbaik banget lah, tapi cukup oke lah untuk dipertimbangkan. Tapi kalau teman-teman butuh konfirmasi, kalian pengen manfaatin trading untuk jangka pendek, maka paling tidak tunggulah sampai XRP berhasil breakout deh dari falling wedge yang saat ini terbentuk pada time frame daily. Nah, itu bisa jadi pertimbangan teman-teman. Ya. Kemudian kalau dari perspektif hourly-nya,
mungkin kalian bener-bener pengen coba untuk time the market gitu ya. Paling tidak kita butuh XRP itu untuk bisa mengalami yang namanya market structure shift. Jadi saya lihatnya di sini, kita ngelihat nih ada progress ya, bahwa si harga itu sebelumnya sempat membentuk yang namanya semacam rising wedge atau channel. And then dia breakdown untuk mengkonfirmasi pergerakan tersebut. Yang kita lihat adalah XRP turun, break and retest, and then dia turun lagi. Ya, jadi ini pullback yang terjadi di sini, ini merupakan high point sebelumnya atau terakhir. Dimana kalau misalnya XRP kita pengen lihat dia bullish kembali, minimal loh teman-teman ya, ini harus berhasil di take over dulu. Jadi kita ngelihat dia mengalami yang namanya market structure shift, which is like this, more or less-nya, boom. Baru kemudian any retracement after that itu adalah kesempatan kita untuk long. Ya, nanti teman-teman bakal ngelihat ini berpotensi membentuk yang namanya inverted head and shoulders. Ya, at least pada time frame daily, saya pikir ketika itu terjadi berarti XRP itu udah siap-siap ongoing untuk breakout lah dari si falling wedge ini. Nanti retracement dari situ lah yang saya tadi bilang ya, berpotensi untuk membentuk yang namanya si inverted head and shoulders. Ya, more or less seperti itu teman-teman. Oke, so that's the idea for XRP saat ini. Saya sudah sampaikan seputar area akumulasi yang menurut saya cukup menarik. Kemudian kita juga sudah lihat price action-nya, kira-kira indikasi apa yang membuat XRP itu bisa terinvalidasi. Mungkin kalau seandainya dia breakdown dari trendline, ini saya harus beradaptasi. Tapi kalau misalkan somehow XRP mampu manage di atas trendline, manage di atas demand, dan dia bisa breakout dari falling wedge-nya, ini berarti secara jangka pendek XRP masih punya peluang untuk dia rally kembali. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk saat ini. Alright, so that's gonna be the update for XRP. Thank you very much guys for watching this video, and I hope I'll see you guys again in the next update. Dan juga saya rencana untuk mengadakan live streaming probably di hari Minggu. So see you guys again soon. Cheers and bye-bye guys.